Baik, diawali bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, saya Rahmasari, NIM 3402180392, kelas manajemen L. Saya akan menyampaikan materi tentang standar operasional prosedur atau disingkat dengan SOP. Sebelumnya yang kita ketahui gitu ya bahwa SOP ini sering kita jumpai baik itu di dalam organisasi ataupun suatu perusahaan. Nah, pengertian SOP, prosedur operasi standar atau standar operasional prosedur yang dapat disingkat dengan SOP ini adalah suatu alur atau cara kerja yang sudah terstandarisasi. Standar operasional prosedur ini memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk yang bersifat mengikat dan direktif. Hal ini mencakup hal-hal dari operasi yang memiliki suatu prosedur langkah-langkah tertulis yang pasti. SOP disusun sesuai dengan kebutuhan, visi dan misi masing-masing perusahaan atau organisasi dengan tujuan yang berbeda-beda. Ini yaitu menurut Sailendra, standar operasional prosedur adalah panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar. Jadi SOP itu suatu prosedur untuk melakukan kegiatan operasional suatu organisasi atau perusahaan agar berjalan dengan lancar. Fungsi SOP yaitu yang pertama yaitu memperlancar tugas petugas atau pegawai maupun tim atau unit kerja. Jadi di sini mungkin pegawai dan petugas itu dalam bekerjanya lancar gitu. Jadi melihat bahwa dia itu kerja dalam suatu unit kerja ya. Kedua yaitu sebagai dasar hukum jika terjadinya penyimpangan. Mungkin penyimpangan di sini tuh dapat kalau misalkan di dalam suatu prosedur ya, adanya penyimpangan, SOP ini bisa penyimpangan itu ya kayak berbelok gitu, salah gitu ya. SOP ini bisa dijadikan dasar hukumnya. Nah, yang ketiga yaitu mengetahui dengan jelas hambatan dan mudah dilacak. Maksudnya hambatan dan mudah dilacak ini kayak yang namanya dalam pengoperasian ya, dalam operasional gitu ya. Ada aja gitu hambatannya. Jadi ya untuk mengeceknya itu mudah gitu kan. Di mana nih hambatannya gitu kan. Mudah dilacak. Nah, yang keempat yaitu mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama disiplin dalam bekerja. Jadi pegawai dan petugas itu jelas gitu ya dalam pekerjaannya. Jadi apa tahap-tahapannya gitu, langkah-langkahnya. Ya untuk disiplin dalam bekerja gitu. Yang kelima yaitu sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Sebagai pedoman ya, SOP ini mungkin adanya SOP sebagai pedoman kita bekerja gitu. Selanjutnya yaitu ada manfaat standar operasional prosedur SOP. Menurut Permenpan nomor per garing 21 garing M strip PAN VAN garing 11 garing 2008 manfaat SOP diantaranya yaitu sebagai standarisasi cara yang dilakukan dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian. Yang selanjutnya yaitu menjadikan staf lebih mandiri dan tidak tergantung pada
si manajemen sehingga akan mengurangi keterlibatan pemimpin dalam sehari-hari. Yang selanjutnya itu meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Yang selanjutnya itu menciptakan bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk melakukan tugasnya. Menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik. Menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit penyelenggaraan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas, memberi pelayanan. Yang selanjutnya itu membantu penelusuran terhadap kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan. Menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi. Nah, selanjutnya itu ada jenis SOP ya. Ada SOP profesi, ada SOP pelayanan, ada SOP administrasi. Nah, SOP profesi ini memuat proses kerja yang bersifat keilmuan teknis ter tertentu seperti tertentu penelitian dosen, jadwal mengajar dan profesi lainnya. Contoh, SOP pengajuan karya tulis, SOP pembuatan jadwal perkuliahan, SOP pembimbingan mahasiswa, SOP ujian skripsi dan lain-lainnya. Nah, ya selanjutnya itu SOP pelayanan. Memuat proses kerja yang bersifat manajerial atau administratif dalam penyelenggaraan kemahasiswaan dan penunjangan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan langsung kepada pegawai dan masyarakat. Contoh, SOP surat masuk, SOP kenaikan pangkat, terus SOP perencanaan dan lain-lainnya. Mungkin SOP administrasi, mengatur tata cara kegiatan dalam organisasi termasuk hubungan antara unit kerja. Contohnya seperti SOP pendaftaran mahasiswa, SOP pertunjukan teknis, penyelenggaraan rapat manajemen, SOP perencanaan program atau proyek kegiatan, terus ada SOP keuangan, ya dari sistem akuntansi dan lain-lainnya. Nah, terus dan ini ada simbol-simbol gitu ya, arti dari simbol-simbol yang nantinya akan digunakan dalam eh, SOP itu. Sini ada tanda panah. Ya, mungkin contoh kayak tanda panah itu untuk menghubungkan simbol-simbol selanjutnya gitu ya. Terus ini tuh yang kayak apa ya ini? Oval ya? Ya seperti oval lah bentuknya. Mungkin ini kayak buat star atau pengakhiri mengakhiri namanya apa ya? Mengakhiri suatu kegiatan dan bulat dan lain-lainnya sebagainya ya. Sini nanti simbol-simbol yang digunakan gitu arti. Terus selanjutnya ini adalah contohnya. Contoh SOP proses publikasi hasil penelitian. Nah, yang kita ketahui di sini ada logo perusahaan, terus di sini ada judulnya, dokumen, nama organisasi, terus tanggal dikeluarkan, kode. Nah, di bagian sini ada kegiatan apa saja gitu ya yang akan dilakukan, baik itu di dalam di dalam kita akan melakukan kegiatan aja ya, terus ada nomor, ada pihak-pihak terkait. Jadi siapa aja di dalamnya yang terkait dengan operasional tersebut yang akan kita buat gitu. Terus di sini ada dokumentasi. Dokumentasi itu kayak seperti kayak ya dokumen gitu, dokumen hasil bukan hasil ya, ya seperti itulah.
eee, nah dan ini, contoh SOP yang saya buat sendiri gitu kan, SOP pembayaran tagihan rutin. Nah di sini ada logo logo ya ini logonya gambar bunga matahari. Terus ini nama di sini ya, pembayaran tagihan rutin, dokumen label PT Sari tanggal tanggal 9 Maret 2021 namanya ya, terus ada kode di halaman. Terus kegiatannya di sini ada mengirim tagihan, menyiapkan surat perintah pembayaran, menyiapkan cek untuk diminta ke direktur, membayarkan cek, terus melakukan entry data pengeluaran ke sistem keuangan. Terus pihak-pihak yang terkait yaitu ada direktur, BAP, badan audit perusahaan, terus perusahaan penyedia jasa, terus dokumen. Oh ya, pembayaran rutin tagihan rutin ini mungkin kayak seperti tagihan listrik, tagihan air, dan lain sebagainya gitu kan. Nah, prosedurnya yang pertama yaitu tadi, ini logo ya, ini memakai logo untuk star gitu kan, star di awal. Nah, eee, surat tagih perusa perusahaan penyedia jasa awalnya yaitu mengirim tagihan, dokumennya berupa surat tagihan. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, prosedur yang kedua yaitu menyiapkan surat perintah pembayaran, BAP, badan audit perusahaan. Nah, ini gunakan dengan secara komputerisasi ya kalau nggak salah, mhm, jadi nggak dikirimkan secara langsung. Jadi, apa, menurut kayak kita mah ke internet lah gitu, email atau mungkin apa gitu ya, sistem. Terus menyiapkan cek untuk diminta ke direktur. Nah, di sini, sama juga, digunakannya enggak secara langsung, maksudnya secara tatap muka ya enggak, pengelolaannya secara, apa namanya ya, komputerisasi. Di sini ada cek yang berupa cek membayarkan cek, terus, dilakukan oleh BAP, Badan Audit Perusahaan, dokumennya berupa cek. Dan prosedur yang kelima yaitu melakukan entry data pengeluaran ke sistem keuangan. Nah ini simbol akhir, awal dan akhir itu seperti ini. Nah, di dokumennya berarti Sarikeun itu sistem ya, sistem sistem keuangan sistem keuangan perusahaan. Nah, segitu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.